Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol untuk menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Pak, izin bertanya Pak Pendi, apa langkah pertama untuk memperbaiki tanaman sawit yang sudah rusak di lahan gambut? Jadi di lahan gambut itu selalu akan memiliki faktor pembatas, itu dua Mas, yang paling utama. Yang pertama itu adalah air dulu, mesti air yang utama. Banyak pekebun kelapa sawit yang mengusahakan menanam tanaman kelapa sawit di lahan gambut itu tidak berhasil di dalam water manajemennya ataupun pengaturan tata kelola airnya. Karena sekali lagi yang sering diulang-ulang oleh The Brondol bahwa yang namanya kelapa sawit itu butuh air dalam jumlah yang cukup banyak, tapi tidak bisa berada pada daerah yang tergenang, itu tidak bisa. Sehingga ketika kita memiliki kelapa sawit di daerah gambut yang water manajemennya itu tidak terkelola dengan baik, artinya bahwa sering tergenang, kalau hujan lebat nanti tergenang, pengeluaran airnya juga lambat, ini akan menjadi masalah yang besar. Kemudian muka airnya juga tidak kita jaga, juga akan menjadi masalah. Karena masih sebelum kita mengusahakan lahan gambut, kita juga harus tahu dulu karakteristik gambut itu seperti apa. Karena gambut ini merupakan sebuah lapisan organik yang mana bahwa gambut ini sendiri bisa memegang air lebih daripada 100% berat kering dari gambut itu sendiri, sehingga airnya bisa air semua. Jika kalau langkah perbaikan yang pertama harus dilakukan adalah memastikan bahwa lahan kita itu tidak tergenang dulu Mas. Mau dalam musim hujan ataupun ada air luapan itu tidak terlalu lama untuk genangan itu ada di dalam areal kelapa sawit kita. Itu yang pertama. Kemudian perbaikan yang selanjutnya adalah pada umumnya bahwa faktor pembatas gambut yang kedua adalah keasaman Mas, ataupun keasaman tanah. Itu kita kadang-kadang tidak mengabaikan hal itu, sehingga nanti setelah dikeringkan parit lahannya udah dikeringkan dan air tidak menjadi bagian masalah dari kelapa sawitnya, maka nanti baru kita melakukan pola pemupukan, yang mana pola pemupukannya sudah tidak lagi menghindari faktor yang relatif asam. Ini yang harus kita pahami bareng-bareng. Kemudian yang harus diperbaiki selanjutnya adalah bagaimana pelepahnya. Kalau lama sudah tidak dirawat, pelepah keringnya segera diturunkan. Dan kalau masih kecil juga harus dijaga songgonya. Kemudian segera lakukan penyemprotan. Ingat bahwa pengendalian gulma yang terbaik di lahan gambut ataupun di lahan mineral adalah tidak disemprot blanket atau total seluruhnya, jangan. Karena kalau disemprot seluruhnya, maka pengeringan gambut itu akan berlangsung lebih cepat. Karena bahwa kelapa sawit juga butuh kelembaban, maka jangan pernah menyemprot total gambaran gambut itu harus kayak padang pasir, jangan. Ini. Kemudian yang selanjutnya adalah pastikan bahwa perbaikan selanjutnya adalah ke pola pemupukannya. Konsep dasar di pemupukan di gambut adalah yang pertama, bahwa tanaman kelapa sawit butuh 4 unsur hara makro: nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, yang mana bagaimana kita memilih unsur hara tersebut jangan dalam kondisi yang yang menyebabkan keasaman bertambah. Kalau menyebabkan keasaman yang bertambah ya menjadi masalah. Maka pilihannya adalah dolomit, rock fosfat, urea, KCl kalau memang tunggal. Kalau NPK adalah dolomit dan NPK saja. Lah, yang harus kita pahami selanjutnya sahabat The Brondol semuanya, bahwa di dalam pola, kita ngomongin pola dasar perbaikan di lahan gambut adalah, sekali lagi, kalau sawitnya tidak mampu diperbaiki ya nggak usah diperbaiki Mas, kita ganti yang baru. Karena banyak orang mengusahakan menginvestasikan tanaman kelapa sawit, memaksakan diri. Kita membeli sawit kecil yang tidak terawat, dalam kondisi batangnya mengecil, pelepahnya sudah kurang, tetap kita rawat. Ya modalnya kan baliknya cukup lama Mas. Itu maka kita jangan sampai sahabat The Brondol semuanya memaksakan diri untuk berinvestasi, sementara tanaman yang mau kita gebyurkan modal untuk kita perbaiki sudah sangat tidak layak untuk kita pelihara. Ini juga menjadi hal yang penting. Mungkin itu aja dulu sih yang dapat saya sampaikan, karena udah ditunggu rekan-rekan untuk berangkat bekerja. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.